Perkenalkan, nama saya Sari Setiawati, Sarjana Pendidikan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini, hari Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tema 8 subtema 1 pembelajaran 2. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu semuanya agar kedepannya pembelajaran saya menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, dan cepat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi dulu. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Luar biasa ya. Ketemu lagi dengan Ibu Sari di pembelajaran kelas 5. Apa kabarnya semuanya? Baik dulu. Ya, alhamdulillah baik ya. Sudah sarapan? Ya, alhamdulillah. Kenapa sarapan? Ya, sarapan berguna untuk menambah tenaga ya. Biar supaya kalian bisa konsentrasi belajar. Bersiap. Berdoa. PPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yuk, Bu Sari absen. Amara, Asyifa Dwi Malika. Ini ya. Oh, ternyata. Alhamdulillah. 5 hadir semua. Wah, oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, di situ ada tujuan pembelajarannya ya. Hari ini kita akan belajar 2 muatan lokal. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan bahasa Indonesia. Kenapa 2? Karena pembelajaran kita adalah tematik berdasarkan kurikulum 13. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah muatan ilmu pengetahuan alam,
Yang pertama, dengan membaca materi pada PowerPoint, siswa mampu menganalisis siklus air yang terjadi di alam dengan benar. Yang kedua, dengan menganalisis materi, siswa mampu menyajikan hasil bagan atau diorama siklus air yang terjadi di alam dengan tepat. Ya, nanti kalian akan membuat seperti yang bisa ditampilkan seperti ini. Oke, siap belajarnya? Siap. 5A siap? Siap. Oke, lanjut. Yang tersajikan di PowerPoint. Tahukah kamu gambar apakah ketiganya? Gambar pertama apa? Nah, yang pertama, yang sebelah kanan Ibu Sari. Hujan. Hujan. Yang kedua, air putih, air yang biasa untuk minum. Yang ketiga, iya. Jadi yang pertama ada hujan, ada air putih, air untuk minum. Yang ketiga ada sungai. Hubungannya apa ya dari ketiga gambar yang Ibu Sari berikan? Yuk, siapa yang tahu? Ya, ketiganya adalah berhubungan dengan air yang akan nantinya kita bahas dalam siklus air. Sebelum ke siklus airnya lebih lanjut, apa yang akan terjadi jika tidak ada air? Tanaman tidak akan tumbuh. Kekeringan. Makhluk hidup. Hebat anak 5. Ayo tepuk hebat. Oke, ya. Terima kasih. Iya, itu adalah akibatnya jika tidak ada air. Kehidupan tidak akan berlangsung lama, ya. Gambar siklus air. Ada apa? Ada matahari. Ada apa? Ada awan. Ada apa? Ada apa nih? Ada pegunungan dan tanah. Nah, yang ini ada apa nih? Laut. Yuk, ini adalah gambar proses siklus air di mana matahari adalah sebagai faktor utama dalam terjadinya proses siklus air. Lanjut dari arti. Sekarang tahapannya, ya. Tahapannya yang pertama adalah evaporasi, yaitu penguapan air di bumi oleh panas. Mana nih? Siapa yang bisa menunjukkan proses evaporasi? Yuk, silakan maju. Dari gambar yang ini. Ini kan ada gambar nih. Ya, besarin dulu. Nah, yuk. Mana evaporasi? Silakan maju. Siapa lagi? Yuk, Alika maju. Tunjuk Aira. Ya, betul? Betul. Ya, silakan duduk hebat, Aira. Nah, itu adalah evaporasi, proses penguapan, tanda panahnya ke atas. Penguapan dari apa ke apa? Dari air laut terkena sinar matahari lalu menguap ke atas, ya, ke awan. Nah, itu adalah evaporasi. Tahap kedua adalah kondensasi. Apa kondensasi? Nah, karena tadi ada proses penguapan, air naik ke atas, ya. Air naik ke atas diserap oleh awan, ya, diendapkan di awan ini, lalu terjadilah proses kondensasi, ya, pengembunan awan ini.
Ketika awan sudah berat, sudah banyak kandungan airnya, maka dia akan menghasilkan titik-titik air yang akan jatuh ke tanah, biasa disebut dengan presipitasi. Yang ketiga benar. Lanjut ke LKPD. Kalian sudah dibentuk berdasarkan kelompoknya, ya. Sudah duduk dengan kelompok-kelompoknya. Seperti yang minggu lalu Ibu sampaikan, sudah kan membawa alat dan bahannya yang akan kita buat untuk membuat proses terjadinya siklus air. Sudah? Keluarkan dulu alat dan bahannya. Siklus air. Yuk, sambil menyiapkan alat dan bahannya, kita menyimak pembuatan diorama siklus air. Setelah tadi kita menyimak video pembuatannya agar lebih jelas, ini Ibu Sari sudah bawakan ya yang wujud aslinya. Ya, bisa dijelaskan kembali bahwa tahapan siklus air yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi ini adalah proses penguapan air ya dari bawah nih lautan terkena sinar matahari akan menguap ya, menguap oleh panasnya sinar matahari. Yang kedua adalah proses kondensasi, di mana hasil penguapan dari air laut terkena sinar matahari ya, ditampung di awan ya. Proses pengembunan membentuk awan-awan nih. Awannya kita pakai kampas ya. Nanti kalian boleh menggunakan pakai kampas atau alat yang sudah dibawa dari rumah. Proses yang ketiga adalah proses turunnya air hujan, titik-titik air dari awan. Ketika awan sudah menampung air dari proses penguapan yang sangat banyak, dia akan turun membentuk titik-titik air jatuh ke bumi dalam bentuk hujan ya. Yang terakhir adalah proses infiltrasi, adanya di bawah. Kenapa di bawah? Karena dia adalah proses penyerapan air tanah ya. Ini adalah proses infiltrasi. Itulah tahapan siklus air. Bisa? Oke, lanjut untuk mempraktekkan. Keluarkan alat dan bahannya bersama kelompoknya ya. Gunakan waktunya karena pembuatan ini membutuhkan waktu 20 menit dari sekarang. Diskusikan bersama kelompoknya. Langkah pertama adalah kamu sebutkan alat dan bahannya ya. Di situ ada ya. Setelah kalian menuliskan nama kelompoknya ya, langkah pertama di situ ada di LKPD-nya. Sudah, kalau sudah boleh lanjut ke proses pengerjaannya. Buat bagan siklus air. Ya, yang kita buat adalah siklus air sederhana. Oke.
air itu adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Siklus air memiliki beberapa tahapan, yaitu evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air oleh panas matahari yang terjadi di permukaan bumi. Yang kedua ada kondensasi. Air yang menguap menuju atmosfer dan membentuk awan. Proses tersebut disebut kondensasi atau pengembungan. Selanjutnya ada presipitasi. Presipitasi adalah titik-titik air yang turun ke bumi sebagai bentuk hujan ataupun salju. Itulah penjelasan dari kami tentang siklus air. Ada yang mau ditanyakan? Filtrasi adalah titik-titik air yang jatuh ke permukaan bumi lalu diresap oleh tanah. Proses ini biasa disebut dengan infiltrasi. Ada lagi? Jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kami akan menutup presentasi kami. Jalan-jalan ke Amerika. Pulangnya beli good time. Sekian dari kita. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, bagus sekali ya. Wih, gambarnya benar-benar kreatif, bagus. Tepuk tangan lagi dong. Oke, terima kasih kelompok 2. Amara, Aira, Atala, Naila, dan Bayu. Lanjut. Kalau memangnya kurang jelas, boleh ditanyakan kembali dengan teman yang mempresentasikan di depan ya. Jadi pengetahuan itu kita harus cari sebanyak mungkin. Alhamdulillah kalian telah menyelesaikan pembuatan proses terjadinya siklus air. Keren-keren deh kelas 5 ini. Ya enggak? Tepuk the best dulu yuk. Yuk, 1, 2, 3. I am the best. You are the best. We are the best. The best, the best. Yes. Iya, kita semua the tetap semangat dong. Semangat gak? Semangat. Yuk lanjut ke pembelajaran yang kedua, yaitu muatan lokal bahasa Indonesia. Kelas 5, tema 8, yaitu urutan peristiwa, cerita fiksi dan non-fiksi. Ada 1 peta pikiran. Tapi sebelumnya bisa ditanya, sudah kenalkah yang namanya cerita non-fiksi? Sudah? Nah, kalau sudah, apa sih cerita non-fiksi? Realita. Yang buat perkataan realita. Cerita yang berdasarkan realita, kata Amara. Setuju nggak? Realita, apa sih realita itu? Kenyataan. Kenyataan dari ceritanya ya, ceritanya benar-benar ada ya, jadi bukan dari cerita dongeng ya, cerita buatan sendiri ya, cerita hayalan ya. Itu sekilas tentang cerita non-fiksi. Kalau cerita berdasarkan realita, nah, tadi sekilas ya. Nah, pada pembelajaran ini harus ada tujuannya supaya kita jelas belajarnya. Yang pertama adalah dengan membaca materi nanti tentang cerita non-fiksi, siswa dapat menganalisis urutan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dalam bentuk peta konsep
dengan benar. Yang kedua, dengan menganalisisnya, siswa mampu menyajikan urutan peristiwa dalam bentuk tabel dengan tepat. Oke? Yuk, simak. Boleh sambil mencatat supaya pengetahuannya lebih banyak. Kita bahas tentang cerita non-fiksi, di mana artinya adalah sebuah teks cerita yang sangat informatif. Tidak hanya disusun berdasarkan fiktif itu tidak benar atau bersifat khayalan, atau teks non-fiksi juga bisa merupakan cerita yang berdasarkan kenyataan. Ya, apa saja sih jenisnya? Nih, jenis-jenis teks non-fiksi. Ada artikel yang tadi teman kalian bilang. Ada jurnal ilmiah, karya tulis, ya, skripsi, PTK, ya, nanti yang akan kalian alami jika nanti kalian duduk di perguruan tinggi, ya. Ada biografi dan ada berita. Yuk, agar lebih jelasnya kita simak video pembelajarannya yang berkaitan dengan cerita teks non-fiksi dan fiksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat, berhati-hati dimanapun kita berada ya. Dalam video ini kita akan belajar Bahasa Indonesia Kompetensi Dasar 3.8 Tema 8 Subtema 1. Materi yang kita pelajari adalah teks non-fiksi dan teks fiksi. Oke, kita pelajari dengan baik video ini ya. Hari ini kita belajar tentang teks non-fiksi dan fiksi. Oke, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kita lanjut ke LKPD-nya. Kalian diskusikan bersama kelompoknya. Langkah pengerjaannya, perhatikan. Ya, Bu Sari tidak akan mengulang lagi apa yang harus kalian lakukan. Langkah pengerjaannya adalah yang pertama, ketika nanti Ibu Sari memberikan LKPD-nya, tugasnya bacalah teks dengan baik. Yang pertama. Yang kedua adalah setelah kalian membaca, kalian ambil ide pokoknya. Apa sih yang menjadi pentingnya dalam cerita tersebut, ya? Buatlah, masukkan ke peta pikiran yang akan kalian buat nanti. Yang ketiga, komunikasikan hasil kerja dengan kelompok lain. Artinya kalian mempresentasikan. Oke, lanjut pengerjaan kelompoknya bersama kalian. Ibu saya kasih waktu 15 menit dari sekarang. Ya, di dalam LKPD-nya sudah jelas apa-apa yang harus kalian kerjakan. Baca baik-baik, diskusikan bersama kelompoknya. Setiap kelompok harus bekerja sama. Waktu 5 menit lagi untuk menyelesaikan proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan peta pikiran tentang air. Ide pokoknya adalah
adalah warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Tetuambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Fungsi air bagi tumbuhan sebagai komponen utama dalam fotosintesis serta respirasi pada tumbuhan. Fungsi air bagi hewan untuk minum dan untuk mencuci. Air bagi manusia untuk keperluan minum, mandi, memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangannya. Iya, keren ya kelompok 2. Tadi kelompok 1 sudah menjelaskan ya, tapi kelompok 2 tadi ada penambahan, memberikan ide pokoknya ya dari peta pikirannya ya tentang tadi yang materinya ya. Dari teks bacaan ini kelompok 2 menjelaskan bahwa ide pokoknya warga Kelurahan Waborobo di Kecamatan Sulawesi Tenggara ya, Provinsi Sulawesi Tenggara, bahwa mereka penduduknya kesulitan mencari air bersih. Untuk itu ya, karena kesulitan berarti bagaimana dong kehidupannya? Sulit untuk mendapatkan air bersih. Tidak seperti yang sekarang ini kita rasakan di lingkungan kita dengan bebas menggunakan air, ya enggak? Mau mandi 5 kali boleh, ya enggak? Ya, mau mencuci kendaraan setiap hari boleh, bisa enggak? Bisa, karena kita tidak kesulitan air bersih. Tapi walaupun tidak kesulitan air bersih, kita harus tetap menjaganya supaya air tetap ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peta pikiran. Fungsi air bagi tumbuhan: 1. Untuk membantu proses fotosintesis. 2. Sebagai zat pelarut bagi zat hara yang diperlukan tanaman. 3. Sebagai tempat hidup beberapa jenis tumbuhan. Fungsi air bagi hewan: 1. Sebagai tempat tinggal bagi hewan air. Kedua, untuk membersihkan tubuh. Ketiga, untuk minum. Fungsi air bagi manusia: 1. Untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, memasak, mencuci, mengepel, dan masih banyak lagi. Kedua, untuk sarana transportasi air. Yang ketiga, sarana rekreasi dan olahraga. Yang keempat, untuk menghasilkan listrik pada PLTA. Jadi kita harus jaga kebersihan air bersih agar ketersediaannya akan selalu ada. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kelompok 3, Desti, Nova, Ali, Alvin, Diki, dan Miska. Oke. Jadi kalian tadi membahas tentang air ya, dari pelajaran IPA
dengan bahasa Indonesia saling berhubungan membahas tentang air. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. 5A. Siap. Oke. Kita akhirnya selesai sudah pembelajaran hari ini ya, tapi sebelum ditutup Ibu ulang dulu ya, mereview pembelajaran yang sudah kita kerjakan tadi. Yang pertama kita belajar tentang apa? Air, siklus air. Siklus air. Kenapa siklus air bisa terjadi? Apa akibatnya jika tidak ada siklus air? Ya, kekeringan. Kita tidak bisa minum, keberlangsungan hidup terganggu, ya, aktivitas kita terganggu, kita tidak bisa mandi, kita tidak bisa mencuci pakaian, ya. Itu berkaitan dengan air. Di mana siklus air ada tahapannya? Ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Sudah pahamkah tahapannya? Penjelasannya? Sudah, karena kalian sudah membuat apa tadi? Membuat maketnya bagai siklus air. Sudah praktek berarti harus sudah paham. Yang kedua, tentang bahasa Indonesia, materinya masih berhubungan dengan air, ya, membuat peta pikiran yang terdapat pada teks non fiksi, teks yang berdasarkan cerita, cerita kenyataan, yang enggak teks nyata, teks benar-benar ada, contohnya berita, biografi, sejarah, ya, terus karya ilmiah, ya. Nah, di dalamnya kalian membuat peta pikiran, ya. Itulah materi hari ini. Paham? Paham, iya. Insya Allah. Supaya lebih paham, Ibu kasih evaluasi, kalian kerjakan dengan kemampuan masing-masing. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang sudah diberikan. Waktunya sudah habis. Ayo ketua kelompoknya bergerak. Yuk. Oke, 5A. Siap. Iya, setelah tadi kalian mengerjakan evaluasi, Ibu ya harapkan nilainya bagus. Kalau nilainya bagus berarti kalian paham akan materinya, ya. Yang belum atau sekiranya tadi, ya aku nggak tahu nih apa evaporasi, apa ya itu teks non fiksi, ya yang belum berarti harus lebih belajar lagi, baca bukunya, disimak baik-baik, pelan-pelan supaya lebih diingat lagi,
Yang sudah tahu akan semakin lebih tahu lagi, ya. Oke, siapa yang mau pulang? Oke, yang mau pulang duduk yang rapi, siap-siap dengan peralatan sekolahnya yang akan dibawa pulang, ya. Untuk materi selanjutnya, jangan lupa siapkan baca lagi bukunya tentang persatuan dan kesatuan, ya, supaya esok hari ketika dijelaskan kalian ada gambarannya. Oh, ternyata persatuan dan kesatuan itu ini apa manfaatnya. Jadi jangan duduk rapi, boleh pimpin doa. Jahra. Yuk, silakan Jahra. Yang lainnya tetap posisi duduk rapi. Bersiap. Berdoa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jahra. Oke, kelasnya sudah ditutup dengan doa. Ibu harapkan hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan. Sampaikan salamnya dari Ibu Sari untuk kedua orang tua kalian, ayah dan bunda. Sampai ketemu esok di pembelajaran selanjutnya. Ibu Sari tutup kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.